Semua, selamat datang di Kahara Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita lanjut untuk drakor termakjang di 2021 ini, The Penthouse Season 2 untuk episode 4-nya. Diawali dengan Dr. Ha yang mendatangi kamar Chen Sojin dan langsung nyosor deh. Wele-wele. Di saat itu Ju dan Tae masuk ke kamar tersebut. Scene berpindah ke Hanbyul yang bertemu dengan Seokhyun yang juga langsung memeluknya. Kembalinya Berona membuatnya takut kalau Seokhyun akan kembali kepada Berona. Makanya Imbyul langsung maju melangkah. Tapi sayangnya tidak ada balasan dari Seokhyun. Sedangkan Chen Sejin bergegas untuk menyembunyikan Dr. Ha Yunchul ke dalam lemari. Dan dia pun menyambut Jo Dante dengan membuat alasan Chen Sojin. Akhirnya Jo Dante dan Chen Sojin pergi dari kamar tersebut. Tapi Chen Sojin kembali ke hotel lagi dan langsung menanyakan kepada Ha Yunchul apa yang sebenarnya terjadi. Si nenek lampir merepet tanpa rem kalau dia berpikir Dr. Ha Yunchul masih mempunyai perasaan untuknya. Tetapi Dr. Ha memastikan kalau dia tidak mempunyai perasaan sedikitpun untuk Chen Sojin lagi. Berpindah scene di mana Seokhyun melempar sampah ke rumah Oh Yun Hee. Terlihat kalau rambut Jenny ada sedikit rontok. Dia yang ingin mengatakan jujur kepada ibunya Jenny tetapi tidak jadi karena ibunya sudah mengantuk. Seokhyun nantinya tidak ingin bersama dengan Embul dan dia ingin pindah kepada ayahnya dan dia berjanji akan membawakan trofi hadiah utama nantinya dengan janji dia diperbolehkan untuk pindah. Oh Yun Hee dan Dr. Ha membersihkan sampah yang dilakukan oleh Seokhyun kemarin. Di sana Berona datang dan Dr. Ha lalu menyuruhnya untuk tinggal dengan mereka. Di sana Dr. Ha memberikan sebuah kalung musik kepada Berona. Akhirnya Berona mendapat kabar kalau dia diterima di sekolah Cheong-a. Jadi itu ada scene di mana Berona dan Logan Lee membicarakan tentang Min Seol. Jadi Chen Sojin adalah alasan Min Seol untuk ingin bernyanyi kembali. Jadi karena mimpi Min Seol ini Berona berniat untuk mewujudkannya. Itulah alasan Berona untuk kembali ke Korea dan masuk ke sekolah Cheong-a lagi. Rona pun mulai sekolah di hari pertamanya. Dia diantar oleh Dr. Ha Yunchul. Dan ada yang cemburu melihat mereka dari belakang. Yang pastinya Imbyul yang lagi kesal melihatnya. Rumor Chen Sojin pun mulai. Dan akan diterbitkan sebuah artikel di mana Jo Dante melihatnya dengan sangat kesal dan dia bertanya kepada Chen Sojin. Ditambah Chen Sojin tidak jujur kepadanya langsung. Seperti dia menanyakan siapa laki-laki tersebut. Seokhyun yang kesal masuk ke sekolah langsung menyudutkan Imbyul. Tapi Imbyul menawarkan kerjasama untuk menjatuhkan Berona bersama. Tidak sampai di sana, ternyata Chen Sojin langsung mencari Dr. Ha. Ternyata di sana sudah ada Jo Dante yang menanyakan hal sama untuk foto tersebut. Dr. Ha mulai meluncurkan kata-kata yang memprovokasi Jo Dante kepada Chen Sojin. Ternyata berhasil membuat mereka berdua bertengkar dan saling tidak percaya satu sama lainnya. Ternyata benar guys, feeling mimin kalau ternyata ART-nya Chen Sojin adalah orang suruhannya Logan Lee. Alasan Logan Lee membiarkan Berona kembali ke Korea karena Oh Yun Hee tidak berhasil mencari tahu siapa orang tuanya Seokhyun yang sebenarnya. Mimin pun penasaran guys, siapa ya orang tuanya Seokhyun yang sebenarnya. Scene berpindah kepada Ha Yunchul yang ternyata bekerja sama dengan wartawan ini untuk membuat rumor tersebut. Kembali ke sekolah Cheong-a di mana mereka mulai mengundi untuk audisi pendahuluan untuk festival Cheni Cheong-a nantinya. Pembagian kelompok oleh gurunya yang terlihat dari luar jujur, tapi sebenarnya pembagian ini sangat curang dan disengaja. Semua karena suruhan Jo Dante kepada gurunya Madokin ini. Seokhyun akan berlawanan dengan Jenny, Imbyul dengan Berona.
persaingan yang cukup ketat guys untuk babak penyisihan saja. Mulailah si Seokyeong untuk mengatur rencana. Dia akan melemparkan cat kepada Berona dari atas, membuat Berona dipenuhi dengan cat merah. Babak penyisihan akan segera dimulai. Berona harus segera untuk membersihkan diri. Jadi Jennie menawarkan diri untuk membantunya. Tapi ternyata guys, ini semua juga rencana Seokyeong dan Eunbyul, dan mereka menguncinya dari luar. Jennie mengetahui rencana mereka. Berona berusaha untuk keluar, tapi Jennie mencoba menahannya. Lalu tiba-tiba ada yang memecahkan kaca dari luar. Akhirnya Berona dapat keluar. Sayangnya waktunya sudah berakhir, jadi Berona sudah dieliminasi. Walau Berona memohon, tapi Seojin tidak mengizinkannya untuk mencoba. Berona memberikan alasan kalau dia dikurung dengan sengaja oleh Seokyeong dan Eunbyul, dan saksinya adalah Jennie. Tetapi Jennie malahan berkata bohong. Dia malahan menyudutkan Berona, memutarbalikkan fakta yang terjadi. Jennie melakukannya semua ini karena janji Seokyeong dan Eunbyul. Dia harus membuktikan diri kalau dia berada di kapal yang sama dengan mereka. Lagi-lagi Berona lagi yang kalah. Jadilah Berona akan menerima hukuman karena fitnah ini. Berona menanyakan kepada Jennie, kenapa dia tega kepadanya. Di sisi Jennie, Mimi juga merasa kasihan guys. Dia jadi orang baik membela Berona, malahan dia juga yang dibully. Oh Yun-hye melihat anaknya disudutkan. Sebagai seorang ibu, dia pasti akan membantu anaknya. Pertemuan orang tua pun dilakukan. Ibunya Jennie yang mendengar info tersebut tentunya akan membuatnya marah kepada Berona. Di pertemuan itu mengatakan kalau anak mereka ini adalah pengganggu. Tapi walau begitu, para orang tua ini tidak akan percaya dengan perilaku anak-anak mereka yang sebenarnya, atau mereka tidak mau tahu dengan perilaku buruk anak-anak mereka. Komite sekolah tetap mengambil keputusan untuk memindahkan Berona. Oh Yun-hye tidak tinggal diam dengan keputusan tersebut. Dia pun mengajukan keluhan kepada dinas pendidikan. Seketika membuat mereka menjadi heboh karena nantinya akan merusak reputasi anak mereka nantinya. Di saat itu Jennie pun datang, mengatakan semuanya kalau Berona tidaklah berbohong. Pengakuan menyakitkan Jennie kalau dialah yang diganggu, membuat ibunya menjadi lemah tak berdaya. Bagaimana bisa putri kesayangannya yang menjadi orang buangan diintimidasi selama ini? Jennie memperlihatkan kepalanya yang botak, membuat ibunya dan orang di sana kaget. Ibu siapa yang tidak lulu melihat anaknya ternyata diperlakukan tidak manusiawi oleh teman-temannya sendiri. Oh Yun-hye sudah bergerak cepat. Dia sudah mempunyai rekam medisnya Jennie. Rambut rontok karena disebabkan stres dan reflux esophagitis untuk sementara waktu. Jadi Jennie mendengarkan kawan-kawannya membicarakannya di belakang. Di saat itulah Oh Yun-hye datang bersama dengan Berona, memberikan dukungan kalau mereka akan melaporkannya ke kantor pendidikan kalau dia diserang dan diganggu. Walau awalnya Jennie menolak bantuan mereka, Jennie pun menyerahkan rekaman di mana sewaktu Seokyeong menyiramkan cat kepada Berona. Jadi Seokyeonglah pelakunya. Habislah Seokyeong diceramai oleh Jeon Sojin. Seokyeong mengatakan kalau dia bekerja sama dengan Eunbyul, tapi Eunbyul tidak mengakuinya. Nah lo sendiri yang kena deh. Ibunya Jennie merebut HP-nya Min Hyuk dan melihat video di mana anaknya disuruh minum soda, membuatnya sangat marah dan akhirnya dia memukul Lee Kyung sampai berdarah. Tidak sampai di situ, ibunya Jennie mencari Seokyeong dan menamparnya karena untuk meminta maaf saja Seokyeong tidak mau. Akhirnya kita mengetahui kalau ibunya Jennie mempunyai hubungan sesuatu dengan Jo Dante dan suaminya yang sebenarnya.
Demi Jenny, suaminya rela jatuh dan Dante menutupinya dengan memberikan sebuah apartemen kepadanya demi anaknya yang tersayang. Tapi malahan sekarang dia harus mengetahui kalau anaknya jadi korban oleh putrinya Joe Dante ini. Ibunya Jenny sangat kesal sampai dia mengancam kalau dia akan membunuh Seokyeong. Ibunya Jenny juga mendatangi Oh Yun Hee. Dia meminta maaf dan tersadar atas apa yang terjadi di masa lalu. Ini adalah hukuman untuknya karena dia selalu menghina memukul Berena. Oh Yun Hee tidak memarahinya, malahan dia memberikan dukungan kepadanya kalau dia harus kuat untuk Jenny nantinya. Berita kekerasan ini membuat semua heboh. Shin Seo-jin mengkambing hitamkan semua kepada Seokyeong. Jadi hanya Seokyeong lah yang akan dihukum. Imbyul yang mengetahui Seokyeong dihukum, dia mencoba menghindarinya. Saat Imbyul melihat dari luar Berona Deok-hun, di mana Berona mengucapkan terima kasih karena yang membantunya adalah Seokyeong waktu dia dikurung di WC. Seokyeong akhirnya menemukannya, tapi Imbyul langsung mencoba menghindarinya. Di saat itulah HP-nya terjatuh. Seokyeong berusaha untuk membuka HP-nya. Tanpa sengaja dia berhasil membuka pola HP-nya. Di situ dia melihat video Chun Seo-jin yang meninggalkan ayahnya yang jatuh dari tangga. Wah, dapat kartu as dong ya Seokyeongnya. Langsunglah Seokyeong mendatangi Seo-jin, memulai bernegosiasi. Dia menginginkan hadiah utama, tapi Seo-jin tidak mau. Sampai akhirnya Seokyeong mengancamnya dengan video yang dilihatnya. Tentu saja membuat Seo-jin kaget dengan apa yang diketahui oleh Seokyeong. Wah, tambah greget guys. Gak sabar buat nunggu minggu depan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar Mimin tambah semangat bikin video baru lagi guys. Bye-bye.